Saudari dan saudara terkasih, salam semuanya. Ya, saya mungkin baru, sebenarnya bukan pertama banget ya, tapi setelah sekian lama saya baru ke tempat ini lagi. Mungkin saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Romo Stefanus Haryudanto atau biasa dipanggil Romo Hari. Saya imam dari Kuskupan Agung Jakarta ya. Jadi saya Projo Jakarta bersama dengan teman-teman komunitas Domus Cordis. Hari ini datang kita merayakan perayaan Ekaristi bersama ya. Tugas perutusan saya itu saya mendampingi mahasiswa-mahasiswi di kampus Unika Atmajaya ya. Mungkin ada yang tahu ya kampus yang ada di Semanggi. Jadi saya ada membawa beberapa rekan mahasiswa dan saya di situ mengajar, kemudian mendampingi para mahasiswa dan juga bersama dengan komunitas Domus Cordis. Usia tabisan saya baru 3 tahun ya, jadi saya masih baru menjadi imam ya, tetapi saya bersyukur saya boleh berada di tempat ini dan pada waktu saya frater, saya juga pernah tugas bersama dengan, kalau teman-teman tahu komunitas Kasih Tuhan, mungkin pernah ke sini dan saya bersama dengan KKT membantu melayani pada waktu saya pendidikan sebagai frater. Jadi saya senang kembali ke tempat ini ya, berjumpa dengan saudara-saudara semua ya, dalam keadaan sehat luar biasa, dan tadi saya kesini udah beda dari dulu ya, tempatnya lebih nyaman, lebih asri, lebih indah gitu ya. Jadi saya tetap pukau dengan tempat ini ya. Saudara dan saudari terkasih, mungkin dalam perjalanan hidup kita pernah mengalami situasi bahagia ya. Ada yang pernah merasakan kebahagiaan? Ya, banyak ya. Kira-kira bahagia itu karena apa? Ya, dapat duit mungkin ya, atau ketika rekan-rekan bersama dengan teman-teman di sini ya, atau bahagia ketika dapat makanan gitu ya. Kita punya masing-masing kebahagiaan ya, dan tentu hari ini kita mendengarkan sabda bahagia yang menjadi inspirasi dalam kekuatan hidup kita. Antara bahagia dan senang itu berbeda ya teman-teman. Kalau senang, seorang anak kecil itu dikasih permen, kemudian dia makan permen, dia senang. Tapi setelah permennya habis, kesenangannya hilang ya. Seseorang yang dikasih duit gitu ya untuk belanja gitu ya, misalnya ibu-ibu belanja segala macam, wah senang banget ketika dia berbelanja, beli ini beli itu, tapi duitnya habis, pusing ya. Pusing gimana mengatur keuangan, besok beli sayur, beli ini, beli itu gitu ya. Jadi kesenangan itu akan cepat habis ya. Tempo atau waktunya biasanya itu cepat atau singkat. Tetapi kalau kita hari ini merenungkan sabda bahagia, kebahagiaan itu sikap atau sifatnya itu berlangsung berangsur-angsur lama. Ya, seorang ayah yang dia begitu bekerja keras ya, banting tulang semua dibanting gitu ya. Demi apa? Demi mencari nafkah keluarga. Tetapi ketika seorang ayah itu balik pulang, ketemu dengan istrinya, ketemu dengan anaknya, kemudian melihat senyum bahagia, nah itu adalah kebahagiaan seorang suami. Ya, ketika seorang anak ya, teman-teman ada yang mahasiswa di sini, ketika dia susah payah belajar ya, ujian, kemudian ada yang namanya harus bikin skripsi, harus bikin paper dan lain sebagainya, dia berjuang, tetapi setelah wisuda bahagianya luar biasa ya, karena dia boleh mencapai yang namanya perjuangan untuk sampai kebahagiaan. Nah, saudara-saudara terkasih, tentu kita semua di sini dalam masih tahun jubileum ya, di mana kita semua diajak untuk memiliki pengharapan. Bapak Suci Paus Fransiskus itu mengatakan pengharapan tidak mengecewakan. Ya, sebagaimana kita diajak oleh sabda bahagia dan terutama inspirasi dari pengharapan, maka teman-teman di sini juga api pengharapan itu tetap mesti bernyala ya. Ketika mungkin kita dalam pergumulan, dalam pergulatan, atau kangen atau rindu dengan keluarga ya,
Teman-teman kangen ya pasti ya. Itu semua kita ungkapkan dalam pengharapan akan kasih Tuhan. Dan salah satu nilai yang kita juga temukan dalam bacaan Injil hari ini adalah bagaimana hidup kita di dalam Tuhan. Tadi di bacaan pertama dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, ya mungkin ketika kita ada orang janji gitu ya, janjinya nggak ditepati sehingga harapan kita pupus ya. Ketika kita mengandalkan orang gitu ya, kayaknya saya itu bergantung sepenuhnya kepada kamu, tiba-tiba orangnya menghilang gitu ya. Terus lagi berbisnis dan sebagaimana, terus akhirnya bisnisnya tidak jadi. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan sepenuhnya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tetap setia, Tuhan tetap memberikan kekuatan dalam hidup kita. Maka saudari-saudara terkasih, sebagaimana sabda bahagia, kita diajak ya, bahwa bukan hanya soal antara kaya miskin, menangis dan tertawa, tetapi lebih dalam itu kita diajak untuk berpegang teguh pada kekuatan Allah, di mana kita sungguh hidup di dalam Tuhan, kita boleh merasakan kasih karunia dan berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Maka saudara-saudari terkasih, dalam perayaan Ekaristi hari Minggu ini, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita selalu tetap hidup di dalam Tuhan. Teman-teman rajin membaca kitab suci ya. Ya pasti ya, dengan membaca kitab suci kita tekun melaksanakan, merenungkan. Tadi saya lihat di sana juga ada buku-buku yang bisa teman-teman pelajari, teman-teman baca. Atau ketika doa-doa harian kita atau doa rosario, kita tekun dan berdoa, disitulah kita percaya sabda bahagia menjadi bagian dalam hidup kita. Maka saudari-saudara terkasih, marilah saat ini kita hening sejenak. Kita mohon rahmat dan bimbingan Tuhan agar kebahagiaan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita senantiasa tetap bernyala di dalam api pengharapan kita.